Anda kembali bersama saya melalui channel Mulai Berbenah Diri. Nah, di sini tentunya saya hanya ingin bercerita, hanya ingin memaparkan apa yang saya alami, apa yang pernah saya rasakan. Tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari ataupun mempengaruhi, tetapi jika cerita saya ini bisa menjadi perbandingan atau menjadi inspirasi, silahkan diikuti, silahkan dipetik hikmahnya apa yang bisa dipetik. Jika tidak, maka anggap saja ini hanya sekedar cerita saya. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang hidup berkesadaran. Secara umum kita mungkin sudah mengerti bahwa berkesadaran adalah di mana kita dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, bahkan dalam setiap gerakan, setiap detak jantung, kita selalu hadir di saat itu, di mana situasi itu selalu kita hadir untuk menyaksikan, untuk merasakan, bahkan mengetahui. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika kita sudah memasuki tahap kesadaran, berarti kita tidak lagi lompat ke sana kemari, diibaratkan kata orang monyet, di mana pikiran itu tidak pernah menetap di tubuh kita, tetapi selamanya terbang ke sana kemari, berpikir tentang berbagai hal, sehingga lupa kondisi fisik di mana yang merupakan cangkang dari pikiran itu sendiri. Nah, dalam hal ini sebagai manusia berkesadaran pada umumnya, mereka tidak lagi kembali ke masa lalu, mereka tidak lagi lompat jauh ke masa depan, tetapi bagaimana mengutamakan bisa hadir di saat ini, di detik ini, untuk menikmati suasana yang betul-betul di saat ini. Nah, apa keuntungan ketika kita selalu hadir di saat ini dalam setiap momen, dalam setiap detak jantung dan desahan nafas kita? Pentingnya apa sih? Menurut saya, yang saya alami itu sangat jauh lebih penting. Karena dengan hadirnya kita di saat ini, selalu hadir dalam tubuh kita saat ini, maka kita akan menyadari setiap kejadian, bahkan setiap sesuatu yang kita akan perbuat. Pikiran kita tidak terbebani oleh hal-hal eksternal, tidak lari ke sana kemari, tetapi pikiran kita selalu hadir sebagai akal yang betul-betul menjadi alat dari fisik itu sendiri, sehingga ketika akan bertindak, berbuat atau melakukan sesuatu, di sana ada yang memfilter, ada yang selalu mengingatkan, karena selalu ada di situasi itu. Sehingga saya sangat percaya bahwa manusia yang benar-benar hidup di situasi kesadaran seperti ini akan sangat sulit sekali untuk mengingkari dari teguran kesadaran itu sendiri ketika hendak berbuat, hendak bertindak. Bahkan akan selalu mendapat semacam tuntunan dari pilihan akan tindakan yang seharusnya dilakukannya. Dan mungkin menurut saya bahwa ini adalah bentuk manifestasi di mana betul-betul kehadiran pikiran itu bisa berfungsi sebagai akal yang betul-betul mempertimbangkan untung ruginya, baik buruknya dari keputusan yang akan diambil di saat itu. Bahkan di situasi ini menurut saya orang akan sangat susah untuk melanggar dari apa yang sudah menjadi aturan dalam bentuk hukum sosial ataupun hukum tertulis yang memang sudah diberlakukan di wilayah tersebut. Karena ketika orang selalu hadir di saat ini, di situasi ini, maka teguran spontan itu selalu terjadi dalam segala hal. Sehingga menurut saya di dalam berkesadaran ini betul-betul sangat penting dalam menghadapi
situasi-situasi yang apalagi di situasi saat ini di mana banyak hal-hal eksternal yang kadang mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi individu, sehingga di dalam berbuat, di dalam memutuskan kadang tidak lagi bertanya kepada nurani sendiri, tidak lagi difungsikan akalnya yang seharusnya, tetapi lebih mempertimbangkan dari bisikan luar, dari penilaian indera terhadap kejadian luar. Jadi bukan lagi karena pertimbangan atas kesadarannya sendiri. Jadi menurut saya berkesadaran itu sangat penting. Memang tidak semudah di dalam berbahasa, tidak semudah di dalam mengucapkan, tetapi saya sangat percaya bahwa ketika orang mau menggali, ketika orang mau mencari jalannya seperti itu, Yang Maha Kuasa akan mempertemukan jalan-jalannya, akan mendatangkan mereka-mereka yang memang ada di dalam hasrat kemurniannya, bahwa semesta akan bekerja berdasarkan energi dari hasrat kemurniannya untuk melayani. Apalagi kalau dalam hal bentuk-bentuk niat yang untuk menjalin cinta kasih terhadap sesama makhluk, untuk berjalan di koridor-koridor yang seharusnya di mana memang di situ adalah ranah untuk membina kedamaian demi berjalannya kehidupan yang lebih harmonis untuk sesama makhluk semesta. Jadi saya kira seperti itu, bahwa ayo kita coba untuk mulai menanamkan sistem berkesadaran, walaupun dalam kapasitas berkesadaran mungkin bagi mereka ada tahapan-tahapan yang lebih, tetapi saya pikir memulai itu jauh lebih baik, walaupun kita belum benar-benar mengerti, tetapi memulai dengan kembali ke diri kita, membina harmonisnya rasa di dalam fisik kita sendiri dengan cara memfungsikan pikiran dalam bentuk yang seharusnya, tidak lagi menampung hal-hal yang tidak pantas, yang hanya memicu emosi-emosi yang tidak penting. Menurut saya memulai itu jauh lebih baik, karena dengan demikian ketika kita sudah kembali memberi perhatian khusus kepada fisik kita, menyadari setiap kejadian kita, maka selanjutnya dalam melangkah, dalam bertindak, dalam berpikiran, kita akan mendapatkan satu bentuk tuntunan yang memang tidak bisa dibayangkan dalam bentuk hayalan saat ini. Tetapi saya percaya ketika Anda memulai, Anda akan mengetahui, dan mungkin kalimat Anda tidak akan lagi berguna, tetapi hanya kata wow dari kekaguman yang Anda buktikan sendiri. Ya, silahkan dibuktikan sendiri. Yang penting mulailah untuk belajar berkesadaran. Terima kasih, tetap bahagia, tetap semangat. Buat kamu, jangan pernah menyerah. Lanjutkan, percaya bahwa Yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Terima kasih.